Walaupun Wahyu sudah menjadi suami dari Warsih, tapi Wahyu tidak bertumpang kaki dengan kekayaan Warsih. Dia tetap bekerja dan dia mengembala kerbaunya. Dia memiliki 3 kerbau dan 2 domba yang selalu dia gembalakan di sawahnya. Sengaja, wah mulai di sini. Perdebatan perkara pindah makan kerbau saja bisa melebatkan emosi. Sampai kapanpun kamu dan keluarga kamu tidak akan pernah hidup bahagia sampai masuk ke dalam liang lahat. Kondisi Wahyu semakin hari semakin buruk dan luka-luka yang ada di tubuhnya juga semakin banyak karena dia Mau tahu? Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama Tia Risma di sini di channelnya Aldi Awaludin di Mau Tahu Apa Mau Tahu Banget. Gimana pekan kemarin? Kalian udah lihat kan video aku tentang cerita misteri? Sekarang aku juga bakal bacain atau bakal ceritain buat kalian semua cerita misteri pekan ini. Dan jangan lupa kalian harus like, comment, sama share semua video yang ada di channel Aldi Awaludin. Kita akan balik lagi ke cerita horor yang merupakan kisah nyata di wilayah di Kabupaten Lebak. Kita samarkan aja wilayahnya di mana, bisa kita sebut Desa Pucuk Jambu. Ini bener-bener menyeramkan banget buat kalian yang penasaran. Kisah horor hari ini berjudul Kerbau Pembawa Malapetaka. Dari judulnya saja kita sudah tahu ya guys, pasti kisahnya serem banget dan kalian harus dengar sampai beres. Kita awali sebuah desa yang cukup terpencil di Kabupaten Lebak. Desa Pucuk Jambu ini bener-bener desa yang jauh dari peradaban kota. Kita mulai dari Wahyu. Dia itu merupakan buruh serabutan di desa tersebut. Wahyu juga merupakan perjaka tulen atau perjaka tua yang ada di kampung itu. Lain halnya dengan Warsih. Warsih merupakan seorang janda anak satu yang memiliki kekayaan dari turunan orang tuanya. Dia itu merupakan seorang konglomerat yang ada di kampung tersebut yang memiliki beberapa petak sawah, perkebunan, serta juga ada pabrik-pabrik yang ibarat kata dia mengelola semua makanan ataupun pakan untuk ternak. Warsih mempekerjakan Wahyu di tempat pekerjaannya. Lama berselang, ternyata ada benih-benih cinta di antara Wahyu dan Warsih. Dan akhirnya Wahyu menikah dengan Warsih, janda anak satu. Kita tahu sendiri Wahyu merupakan perjaka tua yang bekerja serabutan. Lain halnya setelah menikahi Warsih, janda anak satu. Otomatis dia pun menjadi kaya raya dan menjadi pengelola di kampung tersebut. Walaupun Wahyu sudah menjadi suami dari Warsih, tapi Wahyu tidak bertumpang kaki dengan kekayaan Warsih. Dia tetap bekerja dan dia mengembala kerbaunya. Dia memiliki 3 kerbau dan 2 domba yang selalu dia gembalakan di sawahnya. Suatu ketika di sore hari, ingat sekali cerita ini dari asalnya, bahwasanya Wahyu itu pergi mengembalakan kerbaunya ke sawah yang dia miliki. Nah, beda halnya di pesawahan tersebut kan ada banyak petakan-petakan. Ada beberapa petakan jauh dari sawahnya Wahyu, ada sawah milik Ahyar. Ingat banget cerita ini bahwa Ahyar itu memiliki kerbau 2. Sedangkan Wahyu memiliki kerbau 3. Sebenarnya sih masalahnya di mana, Ti? Bukan di sini, masalahnya terberatnya adalah bahwa Wahyu itu tanpa dia sadari kerbaunya hilang. Yang tadinya 3 jadi 2. Kemana kerbaunya Wahyu? Bahwa ternyata kerbaunya Wahyu itu berada di petakan sawahnya Ahyar. Nah, kita tahu sendiri bagaimana kelabakannya Wahyu mencari kerbaunya. Kemana kerbau saya? Kok ada 2 yang harusnya ada 3? Dia mencari di sepanjang petakan-petakan sawahnya. Beda hal dengan Ahyar. Loh, kok ada kerbau lagi di sini? Ini maksudnya apa? Mereka sengaja menggiring kerbaunya ke petakan sawah saya biar dia memakan rumput yang sudah saya tanam, padi yang sudah saya kelola. Sengaja nih orang. Mana nih pemiliknya? Enak saja. Dengan nada yang keras dia mencari pemilik kerbau itu.
Tiba-tiba bertemulah mereka Wahyu dengan Ahyar. Hei Wahyu, kau sengaja membawa kerbaumu di petakan sawah aku? Wahyu yang bingung, maksudnya apa nih? Saya kan sedang mencari kerbaunya dan ternyata itu yang dia lihat adalah kerbaunya. Oh, itu kerbau saya. Saya cari-cari, dengan polosnya dia bilang seperti itu kan. Tapi dengan jiwa yang panas Ahyar bertanya, loh kamu sengaja kali menyimpan kerbau kamu di petakan sawah saya. Kok kamu bilang sengaja? Wah, mulai di sini. Perdebatan perkara pindah makan kerbau saja bisa melebatkan emosi. Maklum, kan kita tahu sendiri ya kondisi remaja ataupun anak muda dengan panas-panasnya seperti apa. Mulai mereka adu omong. Mulai dari bilang, sawah kamu tidak bermutu, rumput-rumputnya tidak bagus. Enak saja, kerbau kamu yang kelaparan. Wah, mulai. Saking panasnya suasana itu, mulailah Wahyu mengeluarkan parang dari sakunya. Sak! Terjadilah pertikaian. Terjadilah perkelahian yang luar biasa di atas petakan sawah Wahyu dan Ahyar. Ini di luar kontrol. Kita tahu sendiri barang siapa yang mengeluarkan senjata itu tidak adil untuk bertarung antara satu dengan yang lain. Ahyar tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia berlari jauh menuju perkampungan untuk meminta pertolongan. Dikejarlah oleh Wahyu dengan parangnya. Mau lari kemana kamu Ahyar? Mau lari kemana kamu? Ahyar lari meminta pertolongan dan akhirnya dia bertemu dengan tokoh masyarakat. Direraihlah di situ pertengkaran mereka dengan tokoh masyarakat yang ada. Ini permasalahannya seperti apa? Mulai reda perlahan demi perlahan, tapi dendam di hatinya Wahyu dan Ahyar tidak selesai. Kita tahu sendiri bahwasanya ini bukan urusan lagi kerbau yang masuk ke dalam petakan sawah, tapi harga diri guys. Di sini kerbau yang membawa malapetaka itu benar-benar membuat harga diri Wahyu dan Ahyar tercabik-cabik. Walaupun sudah diderai oleh tokoh masyarakat dan mereka pun bersalaman, selang beberapa langkah setelah pertemuan itu, dan Ahyar pun berucap kepada Wahyu, "Hei Wahyu, sampai kapanpun kamu dan keluarga kamu tidak akan pernah hidup bahagia sampai masuk ke dalam liang lahat," ucap dari Ahyar. Begitulah ancaman Ahyar yang akan dijawab oleh Wahyu. "Hei Ahyar, keluarkan semua ilmumu, aku tidak takut." Betul-betul ini belum berakhir. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan membawa kerbau mereka. Kejadian yang aneh mulai dirasa setelah beberapa hari pasca pertengkaran itu. Kita tahu sendiri bahwasanya ucapan adalah doa. Benar saja Wahyu mengalami rasa sakit yang berlebih di kepalanya. Ini sakit apa? Kok kepalaku pusing sekali dan berlarut terus menjadi terus. Semakin hari semakin sakit. Akhirnya Wahyu mengalami kesakitan yang luar biasa. Tidak hanya bagian kepala, melainkan kaki juga. Keluarga mulai bertanya-tanya, "Kamu dari mana? Emang gering naon Wahyu?" Wahyu pun aneh. "Sudahlah, mungkin karena saya kecapean kali suka menggembala kerbau. Yuk kita berobat saja." Masih berpikir dengan positif. Tapi dokter mulai mencurigai karena hasil dari apa yang diperiksa itu tidak masalah. Mulai dari pengecekan kepala, pengecekan kaki, kadar gula, kolesterol, apapun itu sudah dicek dan semuanya baik-baik saja. Di situ pun hati Wahyu mulai bertanya-tanya, sebenarnya saya sakit apa nih dok? Ini tuh udah lebih daripada 5 hari saya sakit, tapi tidak ada jawaban yang bisa menjawab sakit saya itu apa. Kaki saya ini sakit dok. Wahyu tetap bertanya-tanya. Dia berpikir, apakah karena Ahyar? Apakah benar Ahyar ingin mengirim suatu ilmu guna-guna untuk saya? Tidak mungkin. Masa Ahyar punya kemampuan ilmu apa? Dia masih berpikir positif. Terus hari terus makin berjalan dan penyakitnya semakin parah sampai akhirnya Wahyu tidak bisa berjalan dan aktivitas dia pun terhenti saat itu. Mau tidak mau dia mulai berpikir, ini udah mulai gak wajar sakit saya ini. Apakah Ahyar? Dan keluarga pun bertanya-tanya, "Kamu teh gering naon cenah ge? Ari maneh teh kunaon?" Aneh banget, dan itu semua mulai pengobatan apapun mereka coba, mulai dari ke dokter, mulai daripada ke dukun, mulai juga dengan bantuan obat-obatan tradisional untuk mencari tahu sebenarnya sakitnya apa sampai tidak bisa jalan. Disinilah kita bisa pahami bahwasanya
apakah yang diomongi oleh Ahyar itu adalah betul. Hati-hati guys dalam berbicara. Tidak hanya terjadi pada Wahyu. 3 hari setelah kelumpuhan Wahyu, apa kabar dengan istrinya? Warsih. Banyak kejadian aneh yang akhirnya menimpa Warsih. Salah satunya adalah Warsih tiba-tiba saja tidak sadarkan diri dan dia tidak ingat apa yang dia lakukan. Dia lari menuju kampung berkeliling dengan keadaan berantakan sekali, seperti kesurupan. Seperti ada yang memasuki diri dia. Dia seperti gila. Dia lari memutari kampung tersebut dan warga mulai panik. Siapa itu yang berlari? Kunaon eta? Saha eta? Banyak pertanyaan yang mulai bertemu. Itu Warsih, seeta si Warsih cenah ge. Padahal dia baru pulang dari pabrik, kok tiba-tiba lompatan? Masyarakat mulai bertanya-tanya. Dipanggillah tokoh masyarakat untuk bisa menenangkan Warsih yang seperti orang gila, seperti kesurupan. Tidak ada yang mampu dan berani untuk mendekati Warsih dalam kondisi Warsih seperti orang gila, seperti kesurupan. Dan tidak ada yang berani mendekati Warsih yang benar-benar semeraut, seperti kesurupan, seperti gila. Dia berantakan mengelilingi kampung. Pokoknya saat itu kondisi desa dibuat sangat heboh dengan kehadiran Warsih yang seperti orang gila itu. Sampai ketika muncullah tokoh agama yang dipandang oleh masyarakat secara karismatik, yang memiliki ilmu yang tentu saja bisa membantu Warsih, yaitu adalah Haji Salam. Warsih dibantu sampai agar kesurupannya sepertinya hilang gitu. Tapi tidak semudah itu. Memang butuh waktu yang lama untuk bisa menyembuhkan Warsih dengan keadaan seperti ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Warsih? Mengapa dia bisa seperti ini? Kalian juga pasti heran kan? Kenapa keluarga Warsih dan Wahyu yang memang notabene paling terpandang di kampungnya kok bisa mendapatkan penyakit yang aneh dan datangnya bertubi-tubi? Kita juga curiga sebenarnya kenapa. Selang hari berganti hari, tahun berganti tahun, kondisi keadaan Wahyu yang mulai sangat kritis pun, dia benar-benar lumpuh. Dan benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas normal. Bagaimana dia melakukan aktivitas ke dapur, ke rumah, ataupun dia melakukan aktivitas lainnya dengan cara mengesot karena kakinya lumpuh guys. Benar-benar digeser, sampai banyak sekali luka-luka di punggungnya. Karena memang tidak bisa bergerak. Yang mengerjakan semua pekerjaan pabrik itu hanya istrinya. Dia mendrop semua makanannya, dia mendrop semua penjualan uut dan makanan hewaninya ke rumah. Dan kadang Wahyu membantu, meliterkan atau berjualan di depan rumahnya. Dengan cara apa? Menggeser badannya karena kakinya lumpuh guys. Sangat miris sekali keadaan Wahyu saat itu. Semakin hari kondisi Wahyu pun semakin buruk. Dan kita tahu sendiri dokter pun tidak bisa mendetek ini sakit apa. Dengan luka-luka yang ada di sekitaran bawah kaki pinggangnya Wahyu. Dan kondisi Wahyu juga semakin buruk. 3 hari sebelum kematian Wahyu, datanglah, kalian pasti tahu siapa yang datang untuk melihat kondisi Wahyu. Betul, Ahyar. Dia datang di saat kondisi Wahyu hampir sudah akan lewat. Karena memang benar-benar sekali dengan kondisi yang sangat terburuk. Ahyar datang. Untuk apa? Datang untuk meminta maaf kepada Wahyu. Kalian bertanya-tanya dong, minta maaf untuk apa? Ternyata Ahyar datang meminta maaf dan melihat kondisi Wahyu yang sangat buruk saat itu adalah untuk meminta maaf bahwasanya hal yang Wahyu dapati itu karena dia, karena ulah Ahyar. Ahyar ternyata menggunakan ilmu hitam untuk membuat Wahyu terpuruk bersama keluarganya. Keluarga Wahyu sempat shock. Tapi dia bisa berbuat apa guys? Dan memang kondisinya Wahyu juga sudah sangat buruk. Dan Ahyar hanya bisa berucap, saya minta maaf. Sampai situ akhirnya Wahyu pun meninggal. Lepas semua rasa sakit yang sudah dilewati Wahyu dari mulai kejadian sampai dengan saat ini guys. Bagaimana runtutan peristiwa menyakitkan yang dia dapat. Dan itu akhirnya Wahyu meninggal. Dan keluarga tidak bisa berbuat apa-apa. Menerima kenyataan itu saja. Selang 7 hari setelah kematian Wahyu, keluarga mendapatkan kabar yang mencengangkan dari warga kampung sekitar.
bahwasanya Ahyar mati, meninggal dengan cara tragis, yaitu bunuh diri. Semua tercengang super, ini tuh bener-bener di luar nalar. Kenapa Ahyar harus bunuh diri? Ternyata ini adalah buntut rasa penyesalan dia karena telah berbuat yang tidak baik kepada Wahyu. Benar-benar kerbau pembawa malapetaka itu hadir di kampung tersebut. Semua selesai. Ahyar meninggal karena rasa bersalahnya dan Wahyu meninggal karena apa yang dia ucapkan. Itu dia guys, cerita horor tentang kerbau pembawa malapetaka. Jadi kita bisa dapat simpulkan, kita tidak boleh saling mendendam, kita juga tidak boleh terbawa emosi, kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Karena kita juga tahu bahwa kerugiannya bisa sampai kepada kematian. Kita lihat sendiri, Wahyu meninggal dengan cara tragis dan Ahyar pun akhirnya harus bunuh diri karena merasa menyesal. Dia meninggal dengan cara gantung diri. Semua berakhir tragis dan banyak yang dirugikan karena emosi sesaat. Oke guys, terima kasih banyak yang udah nonton hari ini. Jangan lupa nyalain loncengnya untuk tahu video-video yang bakal keluar di channelnya Aldi Awaludin. Ini yang dibahas ada lain lagi ya. Untuk itu teman-teman guys, dimanapun kalian berada, jadi tetap aja pantengin channel kita di program acara Mau Tahu. Mau tahu? Apa? Mau tahu banget. Mau tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.